Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Stesa Nindya Agustin dengan NIM 2022188009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Efektivitas Virgin Coconut Oil dalam mengatasi serosis kutis pada geriatri. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, perubahan pada struktur dan fungsi kulit geriatri, serta penurunan fisiologis yang terjadi, menjadi dasar terjadinya berbagai masalah kulit pada usia lanjut. Hal ini itu bisa terjadi akibat penurunan aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang menyebabkan berkurangnya produksi keringat dan sebum. Kulit kering ini merupakan kelainan kulit yang paling sering ditemui pada geriatri. Nah, faktor lingkungan seperti kelembapan yang rendah, kemudian paparan sinar matahari, serta penggunaan sabun mandi yang tidak mengandung pelembab, itu dapat memperburuk kondisi kulit kering. Nah, virgin coconut oil atau VCO ini telah terbukti setara dengan minyak mineral dalam menghidrasi kulit. Kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas kulit pada individu yang mengalami serosis. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah efektivitas virgin coconut oil terhadap serosis kutis pada geriatri. Untuk tujuan penelitiannya yang umum yaitu untuk meneliti sejauh mana efektivitas virgin coconut oil ini itu untuk mengatasi serosis kutis pada geriatri. Kemudian untuk yang tujuan khususnya itu untuk membandingkan tingkat kulit kering atau serosis kutis ini sebelum dan setelah diberi VCO. Nah, untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritisnya itu hasil penelitian ini itu bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait tentang topik ini. Kemudian untuk manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini tuh diharapkan dapat membantu mengurangi kejadian serosis kutis melalui penggunaan VCO. Kemudian bagi peneliti, ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari pada praktik nyata, khususnya dalam pemberian asuhan. Kemudian untuk tenaga kesehatan, untuk peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan itu kepada masyarakat, serta memberikan dasar untuk menerapkan penggunaan VCO yang untuk geriatri yang mengalami serosis kutis. Kemudian untuk pendidikan kesehatannya itu bisa menambah referensi di bidang ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam topik ini. Nah, kemudian bab 2 yaitu serosis kutis. Nah, definisi dari serosis kutis ini itu kulit kering atau serosis kutis ini kulit yang ditandai dengan kurangnya kadar air pada stratum corneum kurang dari 10%. Nah, serosis kutis ini juga digambarkan sebagai suatu kondisi kulit kering yang disertai dengan perubahan fungsi sawar kulit yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya kandungan kandungan air dalam stratum corneum yang ditandai dengan garis-garis halus, kemudian adanya yang kulit bersisik, kemudian juga terkadang disertai rasa gatal. Nah, kemudian etiologi dari serosis kutis, penuaan kulit yang terjadi pada seseorang merupakan gabungan dari proses penuaan kulit internal dan eksternal. Proses yang terjadi pada penuaan intrinsik kulit antara lain adanya penurunan kapasitas proliferasi sel kulit, kemudian penurunan sintesis dan peningkatan degradasi matriks ekstraseluler serta peningkatan produksi radikal bebas. Nah, serosis ini itu terutama menyerang pada stratum corneum yang berfungsi sebagai penghalang terhadap lingkungan eksternal dan memberikan perlindungan terhadap kehilangan air. Kemudian epidemiologi dari serosis kutis yaitu serosis kutis ini gangguan kulit yang paling sering dijumpai pada geriatri dengan prevalensi di seluruh dunia diperkirakan 29-85%. Nah, di Indonesia itu menunjukkan serosis kutis itu merupakan 5 penyakit terbanyak pada geriatri. Nah, untuk penata laksanaan dari serosis kutis yang pertama bisa adanya perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi banyak cairan. Kemudian dua, bisa memberikan pelembab yang dapat diatasi dengan meningkatkan hidrasi stratum corneum.
Nah, pelembabnya itu bisa dari agen oklusif. Nah, agen oklusif ini tuh berfungsi untuk mencegah penurunan kadar air pada stratum corneum dengan membentuk lapisan hidrofobik di permukaan kulit. Nah, di agen hidrasi oklusif ini yaitu contoh-contohnya seperti ada VCO, kemudian ada oil-oil yang lain, kemudian humectan, itu molekul hidroskopiknya itu akan masuk ke dalam stratum corneum, kemudian akan menarik molekul air. Kemudian yang emollient itu minyak dan lemak yang nggak bisa larut air ini juga eh, juga tidak bisa membentuk lapisan oklusif. Kemudian untuk tanda dan gejala serosis kutis yaitu kulit terasa kasar, kering, kemudian gatal, bersisi, yang itu terutama pada di lengan dan di kaki, kemudian tampak pusat, kusam, adanya warna putih-putih, kemudian mengalami iritasi dan kemerahan, kemudian bisa pecah-pecah, mengelupas, mungkin berdarah. Nah, yang kedua, genesis dari serosis kutis yaitu karena ada faktor eksternal dan internalnya. Untuk faktor internalnya itu usia lebih dari 55 tahun, kemudian adanya mutasi gen FLG, kemudian adanya gangguan produksi sebum. Untuk faktor eksternalnya bisa karena radiasi sinar UV, aseton, klorin, deterjen, kemudian lebih lama berendam di air, kemudian adanya penyakit tertentu, kemudian menggunakan obat, dan karena lingkungan itu akan menyebabkan gangguan lipid bilayer. Nah, lipid bilayer ini akan meningkatkan Trans epidermal water loss itu nanti akan membuat berkurangnya kadar air di stratum corneum dan juga akan mendekuamasi korneosit secara abnormal. Nah, itu nanti akan menyebabkan serosis kutis atau kulit kering. Nah, kemudian konsep dasar dari geriatri yaitu kulit pada geriatri. Nah, selama proses menua ini terjadi perubahan pada kulit terkait dengan proses degeneratif dan metabolik. Beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya kelainan kulit itu seperti kelainan sistemik, neurologi, kemudian status hygiene, kemudian sosial ekonomi, nutrisi, iklim, kemudian jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan yang lainnya. Nah, proses penuaan ini itu adalah proses degenerasi yang menyebabkan penurunan fungsi dan kapasitas menyeluruh di sistem tubuh. Nah, selama proses penuaan ini itu terjadi eh, adanya perubahan struktur dan fungsi kulit. Nah, kemudian yang kedua ada patogenesis kulit geriatri. Pada kulit yang menua itu terjadi melambatnya laju turnover epidermis dan berkurangnya kemampuan repitelisasi setelah luka, dan adanya gangguan biosintesis lipid stratum corneum yang berakibat pada meningkatnya transepidermal dermal water loss, dan ada gangguan sawar kulit. Selain itu, adanya penurunan elastin ujung-ujung saraf, kemudian ada mikrosirkulasi sintesis vitamin D, dan kapasitas perbaikan asam deoksiribonukleat dan jumlah kelenjar minyak pada dermis yang menua beserta fungsinya. Nah, ini untuk penuaan kulit itu ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori nutrisional komponen, yaitu kan makanan itu peran utama dalam proses penuaan. Nah, kekurangan nutrisi ini dapat mengakibatkan adanya kerusakan sel dan menghambat regenerasinya. Yang kedua ada teori sintesis protein. Nah, gangguan dan mekanisme sintesis protein ini yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas enzim dan proses glikosilasi itu akan menyebabkan pembentukan protein yang abnormal yang berperan dalam proses penuaan. Yang ketiga ada teori molekul radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat bereaksi dengan asam lemak tak jenuh dalam membran sel dan akan menghasilkan produk peroksidasi. Kemudian yang keempat ada teori imunologi. Nah, penuaan ini tuh terjadi akibat penurunan fungsi sistem imun yang berlangsung secara perlahan, yang ditandai dengan berkurangnya produksi antibodi. Yang kelima itu ada teori genetik. Penuaan itu terjadi akibat kegagalan regulasi genetik yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan kerusakan pada DNA yang secara optimal. Yang keenam, yang terakhir ada teori stokastik, yaitu penuaan ini
disebabkan oleh akumulasi zat-zat sisa dari lingkungan seperti ya, radiasi dan bahan radioaktif itu akan mengakibatkan mutasi somatik. Kemudian adanya perubahan yang terjadi pada geriatri itu ada perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini seperti rambut memutih, kulit keriput, kulit tipis, kering, dan longgar. Kemudian ada penurunan penglihatan, penurunan penciuman, dan daya pengecapnya juga menurun. Kemudian ada perubahan mental, kemudian adanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini itu yang paling menonjol dari usia lanjutan, karena usia lanjutan ini tidak bisa merawat dirinya sendiri dalam hal kegiatan hidup sehari-hari. Nah, kemudian virgin coconut oil, pengertian dari virgin coconut oil itu minyak kelapa murni atau VCO ini itu diolah dari daging kelapa yang segar dan proses produksinya itu dilakukan oleh suhu yang relatif rendah. Kemudian kandungan dari VCO yaitu minyak kelapa murni ini mengandung 50% asam laurat dan 7% asam kaproat. Kedua asam tersebut itu merupakan lemak jenuh rantai menengah yang mudah dimetabolisme dan memiliki sifat antimikroba. Nah, dalam tubuh itu asam laurat akan menjadi monolaurin, kemudian yang asam kaprilat menjadi monokaprin. Kemudian kegunaan virgin coconut oil, VCO ini bisa memiliki sifat anti jamur dan antibakteri alami sehingga membantu mencegah pengobatan infeksi kulit, termasuk infeksi jamur kulit, eksim, bisul, jerawat, dan yang lainnya seperti sirosis kutis. Nah, kemudian untuk pembuatan dari virgin coconut oil, yang pertama itu kelapa itu diparut, kemudian disaring, setelah itu didiamkan 1 sampai 2 jam sehingga terbentuk dua lapisan. Nah, yang atas itu kental, yang bawah itu air. Kemudian airnya dibuang, kemudian yang santan itu didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah itu akan terbentuk 3 lapisan, yaitu yang di atas minyak, yang tengah ampas santan, kemudian yang bawah air. Nah, VCO ini berwarna jernih jika dimasak baru terlihat keruh. Nah, nanti siapkan botol dan corong yang dilapisi saringan minyak, untuk minyaknya, kemudian akan menetes ke dalam botol. Kemudian VCO siap digunakan. Nah, kemudian penelitian yang mengenai virgin coconut oil pada cirrhosis kutis ini beberapa peneliti seperti Destina dan Sapardi, kemudian Fakrana, Kamalia ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah diberikan VCO dan dapat menurunkan derajat serosis kutis. Kemudian, yang dilakukan oleh Marie Kohn juga menunjukkan bahwa VCO dapat berperan sebagai pengganti lipid yang hilang pada serosis kutis. Nah, kemudian bab 3 ada kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini yang pertama itu ada proses penuaan kulit yang menyebabkan penurunan hidrasi pada kulit geriatri sehingga mengakibatkan kulit kering. Nah, untuk mengatasi kondisi ini dilakukan pengobatan pelembab. Nah, pelembab ini itu terdiri dari agen oklusif yang bertujuan untuk mencegah kehilangan air, kemudian ada humektan untuk menarik kadar air, kemudian emulsi untuk memperbaiki fungsi kulit. Nah, virgin coconut oil ini termasuk dalam agen oklusif, yaitu pelembab alami yang kaya asam lemak untuk melembutkan dan menutrisi kulit. Nah, untuk hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak ada perbedaan yang signifikan untuk meningkatkan kelembapan kulit geriatri dalam mengatasi serosis kutis. Satunya penggunaan VCO pada geriatri dapat meningkatkan kelembapan kulit. Nah, kemudian bab 4 yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan eksperimen. Nah, tujuan penelitian eksperimen ini untuk menunjukkan sebab akibat dari dua variabel atau lebih melalui percobaan yang diteliti. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan pretest dan post-test pada geriatri yang mengalami serosis. Dan ini bahan grup One grupnya ya, yaitu yang K1 pengukuran sebelum pemberian VCO atau pretest, kemudian nanti akan diberikan VCO, kemudian nanti akan diukur lagi setelah post-test. Nah, populasinya saya akan mengambil
mengambil pasien geriatri yang ada di Panti Jompo. Setelah itu sampelnya yaitu yang geriatri di Panti Jompo yang mengalami serosis kutis. Nah, untuk pengambilan sampel ini non-random purpose sampling, yaitu sampling ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Nah, untuk besar sampelnya, dalam berkelompok itu saya 16 geriatri, saya menggunakan rumus Federer dengan N itu jumlah sampel per kelompok dan T itu kelompok perlakuan. Nah, setelah itu untuk variabel penelitiannya yaitu variabel bebasnya itu usia, kemudian variabel terikatnya sirosis kutis. Dan ini untuk definisi operasional yaitu serosis kutis. Kondisi ini itu ditandai dengan kekasaran, pengelupasan, gatal, dan terkadang ada retakan kulit yang dinilai menggunakan skala objektif. Nah, untuk pengukuran ini saya itu menggunakan penilaian menggunakan overall dry skin score yaitu ODSS dengan hasil ukurnya itu kalau 0 itu nggak ada, kemudian yang satu itu sisi halus, kekasaran samar, kusam, derajat 2 sisik kecil, sedikit sisik besar, sedikit kasar, tampak keputihan, derajat 3 sisik kecil, sisik besar merata, kasar, sedikit kemerahan, dan beberapa retakan superficial. Kemudian yang derajat 4 itu didominasi oleh sisik besar, yang kasar, kemerahan, perubahan eksim, dan retakan. Untuk skala datanya ada interval, kemudian ada usia, identitas pasien berupa usia, kemudian diperoleh dari KTP atau KK lebih dari atau sama dengan 60 tahun dengan skala data ordinal. Nah, ini untuk instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan cara ekuasi eksperimen yang ada di Panti Jompo. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2025 yang dilakukan di Panti Jompo. Nah, kemudian ada prosedur prosedur pengambilan atau pengumpulan datanya, yaitu yang pertama tahap baseline itu tahap pertama eh, yaitu pretest bisa pengukuran derajat serosis menggunakan overall dry skin score tadi, kemudian juga menanyakan kesehatan dan pola hidup pasien. Kemudian untuk tahap perlakuan, kelompok perlakuan diberikan VCO 2 kali sehari pada area kulit yang mengalami serosis. Nah, untuk yang ketiga itu ada evaluasi, diukur ulang derajat serosis kutis menggunakan overall dry skin score tadi dan menanyakan tentang perubahan yang dialami setelah diberikan VCO. Nah, untuk cara pengolahan dan analisis datanya bisa menggunakan analisis univariat, digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata atau mean, kemudian median, dan nilai maksimum, minimum, dan maksimum, serta standar deviasi dari tingkat keparahan serosis kutis sebelum dan sesudah pemberian minyak virgin coconut oil. Kemudian untuk ujinya, saya menggunakan uji statistik Wilcoxon Rank digunakan untuk membandingkan dua kondisi yang saling terkait, biasanya sebelum dan setelah perlakuan dalam objek yang sama. Nah, ini untuk bagian alur penelitiannya. Yang pertama itu populasinya ada geriatri yang ada di Panti Jompo, kemudian sampelnya yang mengalami serosis, kemudian pretest dilakukan sebelum diberikan VCO dengan derajat overall dry skin score, kemudian adanya pemberian perlakuan, pemberian virgin coconut oil 2 kali sehari setelah mandi, kemudian diukur setelah itu 2 minggu setelah itu diukur lagi menggunakan ODSS, kemudian setelah sudah dianalisis data menggunakan Wilcoxon Rank. Untuk daftar pustakanya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.